Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Bapak, materi atau kisi-kisi yang akan tampil di ulangan besok yaitu adalah tentang polinomial dan materi-materi sebelumnya yang sudah pian pelajari, yang sudah pian jawab latihan, insya Allah akan mirip-mirip itu juga soalnya nanti akan keluar. Besok ujian ya, selamat belajar pada malam hari ini nak. Oke, tambahan sedikit materinya itu tentang polinomial. Nah, polinomial ini yaitu adalah sebuah atau bisa dikatakan dengan suku banyak. Suku banyak ya. Nah, suku banyak. Jadi suku banyak, yang disebut suku banyak itu adalah suku-sukunya. Contoh misalnya adalah X pangkat 2 min X min 2 sama dengan 0. Nah, ini ada berapa suku? Ini ada 3 suku, yaitu 1 suku X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Nah, berarti ada suku yang banyak ya. Ini belum banyak lagi. Nanti ada suku banyak. Dia bisanya ada X di pangkat 3 ya kan. Kemudian ada lagi nanti X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, sukunya ini banyak kalau di atas lebih dari 3, maka disebut suku banyak. Oke, Bapak jelaskan sedikit di sini. Nah, nanti suku banyak ini nanti bisa difaktorkan ya. Bisa difaktorkan yaitu X min 2 dengan X plus 1 kan. Nah, min 2 kali 1 kan min 2. Kemudian min 2, 1 dikurang 2, min 1. Berarti benar faktornya kan. Nah, gitu waktu diajarkan di SMP. Maka ini peroleh yaitu sama dengan X. Nilainya X sama dengan 2. Pindah sebelah, ini sama dengan X min 1 atau X min 1. Nah, kalau dia ditanyakan nanti adalah ini, berapa akar-akarnya? Nah, yang disebut dengan akar-akar ya ini, yaitu X-nya ini. Nah, ini akar-akar. Bukan yang dimaksud dengan akar-akar gini, bukan. Tapi disebut dengan X yang membuat akar. X pembuat akar. Nah, X pembuat akar. Maka disebut dengan akar-akar. Nah, maka disebut dengan akar-akar. Itu sedikit penjelasannya ya. Nah, kemudian kita coba ke contoh soal misalnya ya, langsung Bapak ambilkan yaitu, nah ini suku banyak sudah ya, Bapak hapus biar lebih luas, yaitu X pangkat 4 min 15X pangkat 2 ya, plus 10X plus 24, nah sama dengan 0. Oke. Nah, polinomial ini, suku banyak ini ada berbagai macam cara ya, ada 4 cara. Nanti Bapak pelajari yaitu 2 cara, dengan cara pembagian faktor sisa, kemudian dengan cara Horner. Nah, semuanya bisa mencakup ya, cara Horner itu bisa dengan cara Horner untuk pembagian sisa. Nanti Bapak jelaskan. Kita langsung contoh biar paham. Nah, kalau ada persamaan ini, polinomial ini suku banyak seperti ini, maka bisa diselesaikan dengan cara Horner dulu ya, yang Bapak pelajari. Nah, Horner. Dengan cara Horner. Kalau yang seperti ini kita ambil koefisien-koefisiennya ya. Nah, koefisiennya. Contoh koefisien dari X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Nah, ini koefisien-koefisiennya ini ya, ini X pangkat 4, X pangkat 2. Nah, koefisiennya yang di depannya kan, yang dipelajari dulu. Nah, depannya ini berapa? Yaitu 1. Koefisiennya di sini, setelah ini kan ada namanya X pangkat 3. Nah, itu nggak boleh terlewat ya nak. Jadi X pangkat 3 itu sama dengan, taruh aja di sini 0. Nah, kemudian X pangkat 2 koefisiennya adalah min 15. Kemudian plus 10, koefisiennya adalah plus 10 untuk X pangkat 1. Kemudian X pangkat 0, koefisiennya adalah plus 24. Nah, biasanya plus ini tidak ditulis lagi. Nah, jadi seperti ini Horner. Nah, untuk mengetahui, kita bisa di sini ditaruh angka berapa ya. Ditaruh angka berapa, 1 atau min 1. Maka dia bisa dicari dengan cara mengetahui dijumlahkan ya, ganjil, genap ganjilnya ya. Nah, ganjil dan genap. Nah,
Ganjilnya yang mana? Yang pangkat ganjil, pangkat 3 dan pangkat 1. Ya kan? Pangkat 3 adalah 0, ya kan? 0 ditambah dengan pangkat 1 nih, sama dengan tambah 10. Kemudian pangkat yang sisanya adalah genap, berarti 1 tambah pangkat 2 ini 15 tambah 24. 1 dikurang 15 ditambah 24. Nah, ini berapa hasilnya? 0 ditambah ini 10, maka sama. 1 dikurang 15, 10 juga kan? Ya. Nah, 10 juga. 14 dikurang. Nah, maka dia sama 10, maka hasilnya di sini boleh ditaruh 1, boleh ditaruh 1. Nah, itu caranya. Nah, misalnya ini, bukan misalnya, langsung caranya. 1 kali ini turun dulu. Ya, 1. 1 min 1, 1 kali min 1. Ya, ditambah 15 nanti. Berarti 1 kali min 1 taruh sini dulu. Min 1. Min 1, min 15, min 6, min 16. Min 1 kali min 16 berapa? Min 6, min 16. Ya, min 16 tambah 10. 14 ya. Ini min 1, 0. Min 1 di sini. Min 1 kali min 1, maka adalah hasilnya 1. Nah, maka di sini adalah min 4, min 14. Min 14, maka di sini min 14. Sama dengan min kali min positif, berarti positif 14. Berarti sama dengan 24. Ya. Min 1 kali 24 min 24, maka hasilnya adalah 0. Nah, habis. Nah, maka dia nilainya adalah min 1. Nah, kemudian Bapak kasihkan lagi misalnya sini 2. Tadi besar 2. Ya. Nah, 2 di sini. Maka dia diperoleh 2 kali 1, 2. Ya kan? Nah, min 1. Nah, ini secara terus-menerus nanti asal dapat sisanya. Nah, kemudian Bapak rubah soalnya karena ini 0 ya, sisanya 0, kita cari yang sisanya juga tidak 0, misalnya seperti ini. Bapak kasih ganti di sini adalah min 10 ya. Nah, min 10. Oke. Bapak ganti min 10. Maka di sini berubah jadi min 10. Ini Bapak hapus biar lebih mudah. Bapak rapikan X pangkat 4 ya, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Nah, baru kita cornerkan. Di sini 1 koefisiennya 0, koefisiennya min 15, koefisiennya min 10, koefisiennya 24. Oke. Nah, kita lanjut. Setelah ini, nah ini kan kalau dia dijumlahkan dia berubah di sini min 10. Nah, maka dia tidak sama ini. Sini min 10 itu adalah tetap 10. Jadi dia tidak sama. Nah, kalau tidak sama maka di sini tidak bisa lagi digunakan 1 atau min 1. Ya, kalau dia sama 10 boleh sini min 1 atau 1 pasti ya. Sudah pasti itu, sudah rumusnya. Nah, kalau dia tidak berarti kita tulis berapa? Terserah ya. Misalnya min 2. Nah, kita tulis min 2. Nah, ini sudah tidak pakai ganjil genap. Nah, kalau dia min 2 turun 1 kali min 2, min 2 turun, min 2 kali min 2, min 4, min 11 ya. Min 22 ya. Nah, 22 maka 12, min 2 kali 12 min 24. Nah, hasilnya 0 juga nih. Wah, sama berarti hasilnya 0. Oke, kalau gitu kita lanjut. Kita tulis yaitu 4 ya. 4 berarti kalau dia turun 1 kali 4 adalah 4, 2 ya kan, kurang 4 kali 2 8, maka dikurang sisa min 3, 4 kali min 3 12, min 12. Nah,
0 juga. Nah, karena dia 0 keduanya, maka ini ditemukanlah hasilnya, yaitu persamaannya yang ini. Ini koefisiennya semua kan? Berarti ini X pangkat 2. X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini berarti persamaannya. Nah, jadi pangkat 2 ya, tidak cukup banyak lagi. Nah, ini bisa difaktorkan. Yaitu berarti faktornya berapa ini? Yaitu faktornya X plus 3 dan X min 1. 3 kali 1 min 3 ya kan? 3 kurang 1 2. Nah, maka X-nya sama dengan min 3 dan X-nya atau X-nya sama dengan berapa? 1. Nah, karena diperoleh ini, maka dia diperolehlah, Bapak jelaskan di sini, yaitu akarnya, yang disebut akar ya. Akarnya, kemudian ada faktornya. Ya, ada akarnya, ada faktornya. Yang disebut dengan akar ya ininya, ya. Nah, ini akarnya, akar-akarnya kan tadi. Nah, berarti X1, ya, X2, X3, X4. X1-nya sama dengan, ambil paling rendah dulu, min 2, kemudian min 3, ya kan? Kemudian X3-nya sama dengan berapa ini? 1, X4-nya sama dengan 4. Nah, gitu. Ya. Nih, kebalik paling rendah dulu. Ya. Nah, kemudian faktor-faktornya apa? Ini berarti faktornya, ya. X min 1, ya. X plus 3, ya. X 2, ini plus 2, ya kan? Kemudian X berapa ini? Min 4. Nah, itu faktornya, ya. Diambil dari sini. Nah, kemudian ada lagi nanti dijelaskan, yaitu jumlah akar-akarnya. Nah, gimana itu jumlah akar-akarnya? Nah, contoh. Jumlah akar-akarnya. Nah, jumlah akar-akarnya misalnya X1 ditambah X2, ya kan? Ditambah X3, ditambah X4. Nah, ini ada rumusnya. Nanti Bian bisa cari ya, banyak rumusnya di internet, di buku. Nah, ada rumusnya, yaitu min B per A. Nah, B-nya yang mana? B-nya kan ini. Ya. Min B per A. Ini koefisien B, ini koefisien A, gitu kan? Jadi min B per A sama dengan min 0 per 1. A-nya 1, B-nya 0. Maka sama dengan min 0 tidak ada, berarti sama dengan 0. Nah, berarti sisanya benar, sama dengan jumlah akar-akarnya dari semua ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0. Nah, itu cara cepatnya. Nah, kemudian ada lagi nanti, ini kan cara Horner tadi ya. Cara Horner. Nah, ada yang tidak dengan cara Horner, yaitu dengan cara faktor. Nah, kalau dengan cara faktor, kita ambil dari soal ini juga ya. Kita coba ambil dari soal ini. Kemudian kalau dia difaktorkan, dia dibagi. Ini Bapak hapus ya. Nanti bisa pian pause, pian lihat lagi. Ya. Nah. Nih, soalnya tetap ini. Ya. Kemudian dia dibagi dengan X pangkat 2 dikurang X dikurang 6. Nah, kita sudah dengan cara faktor ini ya. Tulis saja sini. Nah, faktorisasi atau bagi sisa pembagi ya. Nah, faktorisasi sisa. Nah, sisanya dia dibagi misalnya dengan ini X pangkat 2 min X min 6. Nah, Bapak contohkan itu. Ini dibagi ini berapa hasilnya? Nah, caranya bisa pakai Horner, bisa pakai cara rumus sisa ya. Nah, cara rumus sisa berarti kita langsung substitusikan, masukkan aja. Berarti ini kita faktorkan dulu ya. Faktorkan dulu pembaginya supaya bisa dibagi. Nah, yaitu dengan cara difaktor berapa? 6 dibagi 2 kali 6 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti 2 dan 3 kan. Itu kan caranya. Nah, berarti ini plus, ini negatif supaya di sini negatif, ya kan?
Nah, berarti dapat X-nya dan nah, X1-nya sama dengan min 2, X2-nya sama dengan 3. Nah, udah ketemu nih. Min 2 dan 3 X1-nya. Yang ini disubstitusikan, dimasukkan ke sini. X1, X1 ini masukkan terus. Nah, maka diperolehlah yaitu F yang kita masukkan dulu 3 ya. Bisa 3. Maka 3 pangkat 4 ya. Kemudian dikurang 15 dikali 3 pangkat 2 dikurang 10 kali 3 plus 24. Oke. Kemudian sama dengan 81 ya. Dikurang ini kali ini 135 dikurang 30 ditambah 24. Nah, maka sama dengan hasilnya min 60. Nah, ini F3. Nah, kemudian ada lagi F yang tadi min 2. Nah, min 2. Lagi kalikan. Nah, ini boleh dimasukkan ya dengan syarat dia harus bisa difaktorkan pembaginya nih. Kalau dia tidak bisa berarti dia bisa langsung masuk. Berarti pakai cara panjang. Nah, ini F min 2. Kita lanjut, min 2 pangkat 4 dikurang min 15 min 2 ya. Min 2 pangkat 2 min 10 min 2 berarti berapa? Min 20 plus 20 ya. Oke, plus 20 ditambah 24. Nah, maka hasilnya sama dengan 16 dikurang 60 ditambah 20 ditambah 24. Maka hasilnya F2 adalah F min 2 adalah sama dengan 0, 60, 24, 0. Nah, dia dapat. Ini F min 2-nya tadi berapa nih? 0 ya. Nah, sekarang ini kan 4, yang dicari 3. Kita ke corner kan ya. Biar langsung selesaikan dulu. Nah, rumus sisanya tadi berarti sudah bisa diperoleh karena ini 0 dan ini. Maka bisa diperoleh rumus sisanya tadi yaitu AX plus B. Ya. Nah, AX plus B. Maka S3 sisa yang 3 itu adalah 3A plus B sama dengan min 60 kan? Min 60. Yang ini 3-nya dapat dari mana? Dari sini. Nah, kemudian S min 2-nya dapat dari mana? S min 2-nya ini. Berarti dia adalah min 2 berarti min 2A ditambah B sama dengan 0. Nah, ini dikurang. Maka hasilnya ini kurang ini adalah 5A, maka sama dengan min 60. Ya. Nah, berarti A-nya sama dengan 60 bagi 5 adalah min 12. Nah, dapat A-nya. Kemudian cari B-nya lagi. Nah, berarti ini Bapak hapus nih biar muat. Cari B-nya. Nah, B-nya berapa? Kita tulis ini aja ya. Nah, B-nya maka sama dengan yang ini kita ambil. Berarti 3 kali min 12 ya ditambah B sama dengan berapa tadi? 60 ya, min 60. Nah, maka B-nya sama dengan min 60 ditambah 30 12 6 36 ya. Maka hasilnya B-nya min 24. Nah, dapat B-nya min 24. Nah, A-nya dapat, B-nya dapat, sehingga diperolehlah ya, diperoleh rumusnya. Langsung masukkan. Berapa rumusnya? Yaitu SX sisa X maksudnya sama dengan masukkan ini 12 ya. Masukkan min 12 ya. Min 12X min 24. Kenapa X Pak? Ini AX kan. Nah, ini berarti adalah rumus sisanya. Oke. Nah, ini kan agak ribet nih kalau pakai ini. Nah, kalau Bapak contohkan pakai corner,
mungkin akan lebih mudah. Kita lanjut coba. Misalnya di sini kita tulis 3 ya. Nah, 3 berarti di sini adalah 1, sini 3, 3 kurang 1 adalah 1, 3 kali 1, 3 min 23 lagi ya. 3 min 2, min 8, 3 kali min 8 min 24. Nah, maka 12 ini sisanya min 2, min 12. Nah, benar, sisanya min 2, min 12. Nah, dari sini dua Horner ini ada rumusnya. Maka dia akan sama, rumusnya Sx tadi kan. Rumus sisa X, S2 dikali P1 ditambah S1. Nah, masukkan min 12 dikali X min 3 yang ini, P ini satunya. Ya. Nah, ditambah S1 ini S1, ini S2. S2-nya min 12, S1 0. Nah, kalau dia pakai 0 di sini, mungkin agak tidak memungkinkan, maka dia boleh dirubah jadi S2. Nah, min 12. Ya, kalikan, maka hasilnya min 12X. Ya, min 2 kali ini, min 3, kemudian dikurang 12, hasilnya adalah min 24. Maka sama. Nah, lebih cepat cara Horner ya daripada substitusi tadi. Ini cara substitusi sama dengan cara Horner. Nah, maka dia berkaitan sudah. Kalau yang di buku-buku dijelaskan tidak berkaitan. Nah, ini berkaitan ya. Jadi pakai cara apapun bisa, cuman agak ribet kalau itu. Cara Horner lebih mudah sedikit. Oke, Nak. Nah, sekarang nanti untuk ujiannya silahkan pian pelajari Horner ini. Kemungkinan nanti Bapak kasihkan soal ya. Oke, soal sebentar. Bapak. Ya, soalnya tetap Nak ya. Satu aja tugasnya ya. Pian cari ini. Ini soalnya ini, yang ini aja ya. Pian cari Hornernya juga. Pian cari Hornernya tapi yang pakai plus tadi. Pakai plus 10. Nah, pian carikan Bapak akar-akarnya, carikan faktornya, dan jumlah akar-akarnya tadi. Yang di sini. Yang Bapak bagi jumlah akar-akarnya. Yang min B per A. Ada kan? Nah, mudah kan faktor-faktornya ya. Yang X1, X2 akar-akarnya. Nah, ini yang dicari dengan menggunakan rumus ini. Nah, itu aja sebutin. Nggak memberatkan pian. Ya, soalnya mudah. Silakan pian kerjakan ya. Nanti Bapak kasihkan tempat ngumpul tugasnya ya, silakan pian kumpul di sana. Oke, selamat berjuang untuk besok hari. Semoga sukses selalu anak-anak Bapak. Terima kasih banyak. Salah hilap Bapak mohon maaf selama ini. Semoga nilai pian semuanya bagus dan pian sukses semuanya ke depan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.